Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi konsep sudut dan volume pada bangun ruang dengan saya Syifa Fauzia dan saya Citra Yunita. ya untuk mata kuliah Pendidikan Sekolah Dasar 2. Di sini kami akan menjabarkan 3 materi. Yang pertama, sudut pada bangun ruang. Yang kedua, konsep volume pada bangun ruang. Yang ketiga, merancang dan menerapkan pembelajaran pengukuran sudut dan volume pada bangun ruang. Untuk materi pertama, yaitu sudut pada bangun ruang, dibagi menjadi 3. Yang pertama, sudut antara 2 garis. Yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Dan yang ketiga, sudut antara 2 bidang yang berpotongan. Sudut pada bangun ruang. Sudut antara 2 garis-garis adalah sudut lancip atau siku-siku antara kedua garis tersebut. Sudut antara 2 garis sejajar atau berhimpit adalah 0 derajat. Sudut antara 2 garis berpotongan adalah sudut lancip atau siku-siku, sudut terkecil yang terbentuk antara kedua garis dalam satu bidang. Yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Di sini ada garis sejajar bidang dan garis tidak tegak lurus bidang. Gambarnya akan ditampilkan pada slide PowerPoint. Untuk yang selanjutnya adalah sudut antara 2 bidang yang berpotongan seperti yang sudah ditampilkan di PowerPoint, ada bentuk gambarnya. Di sini akan saya jelaskan, yaitu misalkan di bidang V dan W berpotongan pada garis AB. Bidang V, bidang A, B, C, D. Bidang W sama dengan bidang A, B, E, F. Sehingga V dan W sama dengan AB. Nah, jika sebuah bidang K memotong tegak lurus garis potong antara bidang V dan W, maka bidang K dinamakan bidang tumpuan antara bidang V dan W. Nah, yang kedua adalah konsep volume bangun ruang. Nah, volume bangun ruang ini merupakan bagian dari ruang lingkup geometri di kelas 5 sekolah dasar semester kedua. Penjabaran bahan pengajaran materinya yaitu geometri dalam kurikulum matematika SD tahun 2006. Sebagai berikut: yang pertama, materinya adalah menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana. Lalu materi yang kedua adalah mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang, lalu menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri. Nah, lalu yang terakhir adalah merancang dan menerapkan pembelajaran pengukuran sudut dan volume pada bangun ruang. Jadi sebelum pembelajaran dimulai materi bangun ruang itu, hendaknya kita memahami dulu definisi bangun ruang itu sendiri dengan menanamkan konsep-konsep kepada peserta didik. Nah, menurut biasa, siswa memiliki kemampuan konservasi atau hukum kekekalan secara terurut. Yang pertama, kekekalan bilangan, panjang, materi, dan juga luas. Sedangkan kekekalan volume dikuasai siswa di masa-masa akhir tahap ini atau di awal tahap formal, yaitu akhir usia sekolah dasar seperti kelas tinggi. Nah, untuk melakukan aktivitas dengan memanipulasi nyata untuk menemukan rumus volume 5 segi 4 dengan melalui percobaan membandingkan. Jadi cara pertama kali untuk menanamkan konsep atau menerapkan pembelajaran ialah dengan memanipulasi objek nyata untuk menemukan rumus volume melalui percobaan membandingkan, seperti membandingkan volume prisma tegak dengan 5 segi 4, terus menemukan rumus volume 5 segitiga melalui percobaan membandingkan volume prisma segitiga dan 5 segitiga, dan menemukan rumus volume kerucut melalui percobaan membandingkan volume tabung dengan volume kerucut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dimaklumi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.